Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Sazayu akan mengajarkan melanjutkan materi di minggu kemarin tentang pecahan desimal. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, untuk materi yang minggu kemarin, kalau masih ada yang merasa masih belum jelas, boleh nanti kirim pertanyaan ke Ustazah Ayu langsung ya. Untuk hari ini kita akan belajar materi tentang perkalian desimal. Perkalian desimal di sini kita buka bukunya di halaman 32 kalian di kelas ya, buka bukunya halaman 32. Yang pertama kita mau belajar tentang perkalian bilangan caca dengan pecahan desimal. Yang kedua tentang perkalian pecahan desimal dengan pecahan desimal. Untuk perkalian pecahan desimal sebelumnya, di video-video sebelumnya ketika kita masih belajar di rumah, Ustazah sudah pernah kirim video tentang nilai tempat untuk pecahan desimal. Jadi yang ini kita contoh soalnya, kita flashback lagi ke video sebelumnya tentang pecahan desimal. Sekarang yang namanya pecahan desimal ini adalah pecahan yang menggunakan tanda koma di belakang. Pecahan desimal ini juga sebenarnya adalah pecahan pernya itu adalah yang pertama ada per 10 dengan memiliki satu angka di belakang koma. Per 100 memiliki 2 angka di belakang koma. Per 1000 memiliki 3 angka di belakang koma. Per 10.000 memiliki 4 angka di belakang koma, dan seterusnya. Ini adalah bentuk dari yang namanya pecahan desimal. Di sini kita punya 0,5. 0,5 adalah pecahan desimal. Pecahan desimal 0,5 ini sama dengan artinya 5 per 10 ya. 0,5 itu adalah bilangan yang memiliki satu angka di belakang koma ya. Satu angka di belakang koma itu artinya per 10. Karena ini angkanya 5, jadi 5 per 10. Ini adalah bentuk dari pecahan desimal. Sekarang yang mau kita pelajari adalah perkalian pecahan desimal. Yang pertama, pecahan desimal itu dikalikan dengan bilangan caca. Nah, bilangan caca dikali dengan pecahan desimal. Di sini di halaman 32 di buku kalian ada contoh soal. Di sini ada contoh soal 5 dikali 0,9. 5 dikali 0,9 kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama itu 0,9 kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, atau kita pakai cara susun ke bawah. Ini Ustazah Ayu contohkan cara yang pertama. Caranya yang pertama 5 dikali 0,9. 5 dikali 0,9. 0,9 ini adalah bilangan desimal yang memiliki satu angka di belakang koma. Kalau dia memiliki satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Jadi kita punya 5 dikali 9 per 10. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini kita kembali lagi ke perkalian pecahan biasa. Kalau punya angka 5 ini adalah pernya per 1. Jadi boleh kalian tambahin per 1 biar enak. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Jadi kita punya 5 dikali 9 itu 45. 1 dikali 10 itu 10. Sudah kelihatan sekarang. Hasilnya itu 45 per 10. Karena per 10 itu bilangan desimalnya adalah satu angka di belakang koma. Karena dia satu angka di belakang koma, kita punya 45. Berarti 45 kita tulis. Karena dia per 10, tulis komanya ya. Jadi di sini hasilnya 4,5. 4,5 ini adalah bilangan desimal. Ini untuk cara yang pertama, mengubah desimalnya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Cara yang kedua, ini contoh yang kedua. Maksudnya cara yang kedua ya. Cara yang kedua di sini 5 dikali 0,9 kita ambil dengan cara susun ke bawah. Di sini kita tulis
0,9 dikali 5. 9 dikali 5 itu 45. Karena dia 45, 5 kita taruh di bawah, 4 kita simpan ke atas. 0 dikali 5 itu 0, karena ada simpenannya 4, jadi 4. Komanya kita tulis. Jadi hasilnya 4,5. Atau anak-anak juga boleh 0 ini tidak perlu kita anggap, kita tulis 9 dikali 5. 9 dikali 5 45. Karena tadi dia punya satu angka di belakang koma, jadi hasilnya 4,5. Nah, ini contoh perkalian bilangan caca dengan pecahan desimal. Sampai sini anak-anak bisa dimengerti dan dipahami. Selanjutnya Ustazah akan mencontohkan anak-anak. Boleh buka bukunya halaman 33. Di sini kita akan melihat perkalian dua bilangan desimal atau pecahan desimal dikali dengan pecahan desimal. Di sini di halaman 33 kita punya contoh soal di contoh 2.7. Di sini ada contoh yang pertama, itu contohnya 1,2 dikali 0,3. 1,2 dikali 0,3 ini kita kalikan pakai cara susun ke bawah. Pakai cara susun ke bawah, kita punya 1,2 dikali 0,3. Biar anak-anak semuanya itu lebih mudah, koma itu tidak perlu kalian anggap, ya. Nanti ketika hasilnya baru kita jumlahkan komanya. Jadi yang sekarang kita punya nih 1,2 dikali 0,3. 2 kali 3 itu 6. 1 kali 3, 3. 2 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. Jumlahin 6, 3, 0. Karena kita tahu di sini 1,2 memiliki satu angka di belakang koma, 0,3 memiliki satu angka di belakang koma. Untuk perkalian, setiap angka yang di belakang koma itu dijumlahin. Jadi kalau di sini dia punya satu angka di belakang koma, di sini punya satu angka di belakang koma, hasilnya memiliki dua angka di belakang koma. Jadi kalau kita sudah punya hasilnya 036, berarti 0,36. 0,36 ya. Ini harus memiliki dua angka di belakang koma. Nih, sekarang Ustazah Ayu ambil lagi contoh soal. Contohnya di sini ada 5,37 dikali 2,481. Nah, di sini contoh yang kedua ada 5,37 dikali 2,481. Cara perkaliannya kita 81. Nah, yang ini kita kerjakan dengan cara susun ke bawah. Jadi kita punya 5,37 dikali dengan 2,481. 7 dikali 1, 7. 3 dikali 1, 3. 5 kali 1, 5. 7 kali 8, 56. Taruh 6, simpan 5. 3 dikali 8, 24. 24 tambah 5 itu 29. Taruh 9, simpan 2. 5 kali 8, 40. Tambah 2, 42. Di sini kita punya 7 dikali 4, 28. Taruh 8, simpan 2. Terus 3 kali 4, 12. Tambah 2, 14. Simpan 1 di atas. 5 dikali 4 itu 20. Tambah 1, 21. Selanjutnya kita punya 7 dikali 2. 7 kali 2, 14. Simpan 1 di atasnya. 3 dikali 2, 6. Tambah 1, 7. Kita punya lagi 5 dikali 2 itu 10. Hasilnya kita jumlahkan. 7 sendirian, 7-nya turun. 3 ditambah 6 itu 9. 5 ditambah 9, 14. 14 ditambah dengan 8, 22. Simpan 2. 2 ditambah 2, 4. Ditambah 4, 8. Ditambah 4 lagi itu 12. Simpan 1. 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 1, 6. 6 ditambah dengan 7, 13. Simpan 1. 1 tambah 2, 3. Satunya sendirian turun. Nah, ini hasilnya
Sudah dapat hasil dari perkalian 5,37 dikali 2,481. Selanjutnya ini hasilnya kita tambahkan koma. Cara nambahin koma, koma yang ini 2 angka di belakang koma dijumlahin dengan 3 angka di belakang koma. Jadi 2 ditambah dengan 3 itu 5. Jadi kita punya 5 angka di belakang koma. Hitungnya dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti posisinya di sini komanya. Jadi kita punya hasilnya 13,32297. Nah, inilah contoh soal dari pecahan desimal dikali dengan pecahan desimal atau perkalian dua pecahan desimal. Sampai di sini dulu penjelasan dari Ustazah. Semoga anak-anak semuanya mengerti dan paham dengan materi yang sudah Ustazah jelaskan. Semangat untuk belajarnya hari ini. Untuk selanjutnya nanti soal latihan akan Ustazah berikan. Selamat mengerjakan. Apabila nanti ada yang belum paham dan masih belum mengerti, mohon di kontak ke nomor Ustazah langsung. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.